Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosi Dwi Putri Cahyati dari Manajemen 18C. Saya akan mempresentasikan hasil kerja praktek saya dengan judul Peran Pegawai Honorer dalam Meningkatkan Efektivitas Kerja pada Kejaksaan Negeri Karawang. Alasan saya mengambil judul ini karena ingin mengetahui bagaimana peran pegawai honorer dalam meningkatkan efektivitas kerja pada sebuah instansi. Selain itu juga karena belum banyak orang yang mengambil judul ini. Sejarah perusahaan atau instansi. Kejaksaan Negeri Karawang atau disingkat Kejari merupakan lembaga kejaksaan yang berkedudukan di kabupaten atau kota. Kejaksaan negeri dibentuk dengan keputusan Presiden atas usul Jaksa Agung. Pada masa reformasi hadir di tengah gencarnya berbagai sorotan terhadap pemerintah Indonesia serta lembaga penegak hukum yang ada, khususnya dalam penanganan tindak pidana korupsi. Kejaksaan Negeri Karawang juga merupakan kantor pelayanan hukum yang menangani beberapa perkara, mulai dari perkara ringan hingga dengan perkara berat. Profil singkat instansi. Nama instansi yaitu Kejaksaan Negeri Karawang, tanggal berdiri 22 Juli 2005, alamat Jalan Jaksa Agung R. Suprapto nomor 4, Karangpawitan, Nagasari, Kecamatan Karawang, Kabupaten Karawang. Jenis perusahaan yaitu kantor pelayanan hukum, jumlah karyawan, pegawai tetap 49, dan pegawai honorer 29. Email Kejaksaan Negeri Karawang yaitu kejari.karawang@kejaksaan.go.id. Pengertian manajemen. Menurut Stoner yang dikutip Bangun tahun 2008 pada halaman 3, manajemen merupakan proses membuat perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan mengendalikan berbagai usaha dari anggota organisasi, serta menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sebuah sasaran. Pengertian sumber daya manusia. Menurut Armstrong pada buku Manajemen Sumber Daya Manusia yang berjudul Dalam Organisasi Publik dan Bisnis tahun 2009 pada halaman 4, berpendapat bahwa manajemen berkaitan dengan semua aspek tentang bagaimana orang bekerja dan dikelola oleh organisasi. Mencangkup kegiatan SDM, manajemen SDM, tanggung jawab sosial perusahaan, manajemen pengetahuan, pengembangan organisasi, dan sumber-sumber sumber daya manusia. Tujuan dan metode. Tujuan umum kegiatan kerja praktik yaitu menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mahasiswa, karena ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan akan lebih bermanfaat apabila diaplikasikan pada instansi atau perusahaan. Tujuan khususnya yaitu 1. Membangun mahasiswa yang siap dalam menghadapi permasalahan dan tantangan dunia usaha atau kerja, serta memiliki kemampuan dalam menganalisis permasalahan dalam lingkup teknologi. Yang kedua, mendapatkan pengetahuan dan pengalaman sesuai dengan disiplin ilmu di lingkungan kerja sebenarnya sehingga mampu memberikan umpan balik berupa perkembangan keilmuan di dalamnya. Yang ketiga yaitu mendapatkan data-data yang dapat diangkat menjadi masalah untuk disusun dalam proposal tugas akhir. Metode. Metode yang digunakan pada pembuatan artikel ini adalah metode descriptive library research yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja praktek. Pelaksanaan kerja praktek. Kerja praktek dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2021 sampai 30 April 2021, yang dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 8.00 sampai dengan 16.00. Tugas utama. 1. Menghitung kwitansi pengeluaran. Kwitansi ini berisi tentang pengeluaran yang digunakan per harinya. Setelah dihitung, langsung dimasukkan ke dalam pembukuan menggunakan aplikasi. Yang kedua, merekap absensi pegawai tetap dan pegawai honorer. Fungsinya untuk mengetahui kedisiplinan para pegawai, dan absensi juga berpengaruh terhadap gaji atau upah yang diterima. Yang ketiga yaitu print SPM bulanan. SPM merupakan surat perintah membayar yang di dalamnya tertera pengeluaran instansi selama 1 bulan. Kemudian dihitung dan dicocokkan dengan kwitansi apakah jumlah nominal serta keterangannya sama atau tidak. Tugas pendukung. 1. Membuat daftar gaji pegawai honorer. Gaji pegawai honorer berbeda dengan gaji pegawai PNS. Gaji pegawai honorer dibuat oleh instansi yang mempekerjakannya dan dibayarkan setiap tanggal 1. Yang kedua, mengarsip dokumen-dokumen pengeluaran setiap bulannya dan dimasukkan ke dalam file box. Permasalahan dan solusi. Permasalahan yang terjadi pada instansi ini adalah terletak pada SDM-nya, yaitu tenaga honorer.
Mereka dipekerjakan untuk membantu pekerjaan PNS, namun banyak tenaga honorer yang belum mengerti apa tugas atau pekerjaan yang harus mereka lakukan dan harus mereka kerjakan. Sehingga pekerjaan banyak sekali yang terbengkalai. Hal ini mengakibatkan tidak terjadinya keefektifan bekerja dan penumpukan pekerjaan. Solusi dari permasalahan di atas adalah pegawai honorer sebaiknya diberi pembekalan terlebih dahulu sebelum bekerja dan memberitahu tugas utama mereka itu apa, kapan deadline pekerjaan yang harus dilaksanakan dan diselesaikan, serta mengecek pekerjaan mereka setiap seminggu sekali. Dengan begitu diharapkan bisa menambah keefektivitasan dalam bekerja. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dapat diambil dari permasalahan di atas adalah pegawai honorer merupakan pegawai penting dalam sebuah instansi yang tugasnya membantu pegawai negeri sipil dalam menyelesaikan pekerjaannya. Pegawai honorer sebaiknya diberikan pembekalan terlebih dahulu agar mereka tahu apa pekerjaan inti mereka dan kapan waktu penyelesaian pekerjaan tersebut, agar semua pekerjaan bisa terselesaikan dengan waktu yang telah ditentukan, serta keefektivitasan bekerja pada sebuah instansi itu akan terjalan dengan baik. Saran dari penulis yaitu untuk mendukung sebuah pekerjaan yang maksimal, instansi atau perusahaan juga perlu memberi sarana dan prasarana yang memadai, atau bahkan instansi juga bisa memberikan motivasi kerja kepada pegawainya, mau pegawai PNS ataupun pegawai honorer, agar mereka lebih semangat lagi dalam menyelesaikan pekerjaannya dan memberikan dedikasi yang tinggi untuk instansi. Berikut foto-foto kegiatan selama menjalankan kerja praktik. Yang pertama itu ada foto bersama pada saat hari terakhir kegiatan kerja praktik, terus foto ketika melaksanakan apel kerja, dan foto ketika pemberian cindera mata kepada Kepala Kejaksaan Negeri Karawang dan Kepala Subbagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Karawang. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila banyak kekurangan serta kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.